Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ustazah Iin mau membahas UKBM Fisika bab usaha energi dan daya yang sudah ditugaskan kepada kalian. Ini adalah pembahasan soalnya, bisa dikoreksi lalu ditulis pembahasannya di buku catatan seperti biasa. Ketika masuk sekolah nanti akan Ustazah cek. Kita mulai dari halaman 167. Halaman 167 nomor 2 yang ini. Sebuah benda jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Kita besarkan dulu. Sebuah benda jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Gambarnya seperti ini. Berarti benda itu jatuh dari posisi A tertingginya dengan ketinggian H. Lalu sebelum sampai tanah dia melewati titik B dengan ketinggian H/4, seperempatnya ketinggian A. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik benda ketika sampai di B adalah. Sebelum itu sudah mau review rumus-rumus yang sudah kita dapatkan di bab ini. Di catatanmu sudah ada. Ada rumus usaha. Secara umum rumus usahanya adalah Fs ya. Lalu usaha juga bisa didefinisikan sebagai delta EP juga delta EK. Nah, nanti kita pakai ketiga rumus ini, tinggal kita melihat konteks soalnya. Begitu. Kita balik lagi ke soal yang nomor 2 ini. Bon. Kalau yang ditanyakan perbandingan energi potensial dan energi kinetik pada B, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti EP di B per EK di B. Seperti itu kan ya. Harusnya kan rumusnya M, G, H. Karena ini di B berarti HB per apa rumusnya EKB? EK itu kan setengah M V kuadrat, berarti ini VB. Lah, sedangkan kita di sini tidak tahu VB itu berapa. Maka yang harus kita lakukan, kita hanya tahu ketinggiannya B. Jadi kita cari padanannya EK di titik B yang tidak mengandung V. Bagaimana caranya? Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik berbunyi apa kemarin? Total energi di setiap titik yang dilalui benda, yang dimiliki benda itu dalam satu lintasan, maka nilainya tetap atau sama. Maka dari EMA sama dengan EMB. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Lah, di titik A, di titik tertinggi ini, di titik tertinggi kita hanya punya EP. Kenapa? Karena kecepatannya masih 0. Ya. Kalau di bawah sendiri hanya 0. Bedanya di situ ya. Jadi kalau V-nya 0 di titik tertinggi kita nggak punya EK tapi hanya punya EP. EPA. Nah, di titik B kita punya ketinggian, dia juga sudah punya kecepatan, maka EMB terdiri dari EP dan EK. Nah, karena kita mau mencari EKB, kita keluarkan EKB. EKB sama dengan, dari persamaan ini berarti EPA min EPB. Baru kita masukkan rumusnya. Berarti ini MGHA min MGHB. Karena masanya sama, bendanya sama, bisa dikeluarkan MG-nya dalam kurung HA min HB. Lah, siapa itu HA? HA adalah ketinggian A. Di sini di soal pakai H. Sedangkan HB itu ketinggiannya B, pakai H/4. Kita ganti di sini. Saya tulis bawahnya. Berarti MG dalam kurung H min H/4. H dikurangi H/4. H dikurangi 1/4 H. Berarti tinggal 3/4 H ya. Berarti MG 3H/4.
Ini adalah EKB. Tuh, tidak mengandung VB. Lah, EKB ini dimasukkan ke sini menggantikan setengah MVB kuadrat. Kita tulis lagi di persamaan sebelumnya. Dari sini, sudah bawa ke sana ya. Nah, jelek garisnya. Sada akan tulis ini. EPB banding EKB berapa? Berarti MGHB kita rubah HB-nya tadi H/4 per EKB adalah MG 3H/4. Nah, yang sama bisa kita coret. M-nya sama ya. G-nya juga sama, H-nya sama. Ada per 4 juga ada per 4. Berarti tinggal apa yang atas? Yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal 3. Jadi EP di titik B banding EK di titik B adalah 1/3. Gitu ya jawabannya. Untuk soal nomor 2 silakan ditulis. Kita lanjut di halaman berikutnya, halaman 168 nomor 2. Nah, seperti ini. Kita sudah tidak asing dengan soal bidang miring, jadi insya Allah bisa kita kerjakan dengan mudah. Benda seberat 10 Newton berada pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Bila benda meluncur sejauh 1 meter, maka usaha yang dilakukan adalah, berarti kita pakai rumus yang mana? Tadi rumus usahanya ada banyak dah. Ada 3 tadi ya, di atas ya kita tulisin ya. Fs delta EP delta EK. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita pakai Fs konsepnya dengan modifikasi. Modifikasi itu apa? Kita belum tahu gaya yang bekerja di sini yang searah dengan perpindahannya itu gayanya apa saja. Jadi kita harus gambarkan atau analisis gaya-gaya yang ada di bidang miring. Nah, gaya apa saja yang ada? Ke bawah, ini ada garis ke bawah, panah ke bawah, 10 Newton. Di keterangannya 10 Newton ini adalah berat. Nah, simbolnya berat adalah W kecil. Kita tuliskan ini W. Nah, gitu. Apakah boleh sigma F-nya itu langsung pakai 10 Newton? Belum boleh. Jadi kita harus analisis, kita harus proyeksikan W ini yang searah sumbu X sama searah sumbu Y-nya. Jadi kita gambarkan dulu. Ada yang searah sumbu X. Coret. Ada yang searah sumbu X, kita namai WX. Ada yang searah sumbu Y, kita namai WY. Balik nulisnya. Tunggu. Ini tadi WY. Lah, mana yang kita pakai? Siapa yang sejajar dengan perpindahannya? Perpindahannya meluncur 1 meter ke bawah, berarti ini perpindahannya. Berarti gaya yang sejajar adalah WX, WY tidak dipakai dulu. Karena nggak ada gaya gesek ya, nggak ada gaya yang lain. Maka cukup sigma F-nya kita ganti dengan WX. Maka usaha adalah WX kali S. Siapa itu WX? WX itu antara W cos atau W sin. Nah, kalau kalian lupa menentukan sin cosnya, kita pakai cara yang Ustazah biasanya pakai dengan mencari padanan sudutnya. Kita gambarkan sumbunya di sini. Nah, sudutnya kan di sini 30. Pasti yang sini bukan 30 tapi saling tegak lurus. Kita anggap aja bukan 30. Nah, yang sini 30, bukan 30, 30, bukan 30, 30, bukan 30. Nah, ini. Mana yang kita pakai? Kita patokannya W yang ke bawah ini. W kita gambar lagi di sini. Maka 30-nya ada di sebelah kanannya W. Maka 30-nya ada di sebelah kanannya W, sudutnya di sini. Lah. WX ini ada di depannya sudut. WX ini sama dengan yang di sini. Jadi dia identik dengan sin kalau depan sudut. Maka kita rubah WX-nya dengan W
sin sudutnya 30 kali S. Tinggal dimasukkan, W-nya tadi 10 Newton. Karena di pilihan tetap pakai sin cos, biarkan sin 30. S-nya berapa perpindahannya? 1. Maka 10 sin 30 Joule. Ini hasilnya usaha. Berarti yang A. Kalau misalkan dah diteruskan nilainya berapa dah? Boleh. Sin 30 nilainya berapa? Setengah, berarti 10 kali setengah 5 Joule. Sama saja. Ini untuk soal nomor 2, silakan ditulis. File UKBM-nya sudah ada di Google Classroom di bagian fisika. Kamu coba lihat, bisa download lagi kalau misalkan nggak bawa UKBM ke rumah. Next ya, kita nomor 3. Pakai biru aja. Sebuah benda masanya 2 kilogram jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah. Nah, dari soal ini kita tahu berarti bendanya belum sampai di permukaan tanah ya. Kalau kita gambarkan, misalkan ini bendanya, dia jatuh ke bawah, ini tanah misalkan ya. Misalkan dari titik A ini 100 meter, HA. Nah, ternyata sebelum sampai tanah dia ada di 20 meter dari permukaan tanah, misalkan ini B. Nah, HB-nya 20 meter. Ditanya, berapakah usaha yang dilakukan oleh benda jatuh ini dari ketinggian 100 sampai 20 meter ini? Lah, kamu bisa pakai rumus usaha yang lain. Ustazah ingatkan lagi di sini ya. WFS, W delta EP, atau W delta EK. Kalau kita lihat soal ini, dari A ke B yang berubah adalah ketinggiannya. Kalau ketinggiannya berubah, berarti antara ada perubahan EP atau EK. Nah, yang bergantung pada posisi atau kedudukan adalah energi potensial EP. Maka usahanya kita bisa pakai rumus delta EP. EP yang kedua atau yang terakhir min EP pertama. Berapa EP kedua? Karena kita pakai titik AB, kita boleh ganti ini EPB min EPA. EP rumusnya apa? MGH. Karena ini B, ini HB, ini MGH A. Bendanya sama, yang jatuh dari titik A ke B itu sama, maka masanya juga sama. Sorry. Kita tulis ulang. MG dalam kurung HB min HA. Tinggal kita masukkan angkanya. Masanya tadi 2 kilo. G-nya adalah 10. HB-nya berapa? 20 meter dari tanah. HA-nya 100. Berarti ini 20. Yang di dalam kurung sisa berapa? 20 min 100 min 80. Udah apa hasilnya minus? Enggak. Tidak apa-apa, usaha bisa bernilai negatif. Nah, kalau di sini ditanya nilainya saja, gak ada minusnya, nggak apa-apa. Tapi kita sudah tahu kalau ini usahanya bernilai negatif. Jawabannya yang B. Catatannya, kalau ada perubahan ketinggian pasti pakai delta EP rumus usahanya. Gitu ya. Sekarang nomor 4. Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Kita tulis dulu massanya. 1 ton itu setara dengan 1000 kg. Keadaan diam berarti V awalnya 0. Kemudian kecepatannya berubah jadi 5, berarti V2-nya 5 meter per second. Besar usaha yang dilakukan mesin mobil. Tuh yang ditanya tetap usaha. Berapa usahanya? Berarti ada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan berarti ada perubahan energi
kinetik. Aku salah tulis, jadi kita pakai yang delta EK. EK kedua min EK pertama, berarti setengah M. Boleh langsung ditulis V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berarti ini setengah, masanya tadi 1000. V2 kuadrat berarti 5 kuadrat, hasilnya adalah 25 min 0. 1000 dibagi 2 berapa? 500 ya. Berarti 500 kali 25, hasilnya 12.507. Ini untuk soal nomor 4, silahkan ditulis. Kamu bisa itu ya, skip atau pause kalau Ustazah kecepatan. Ustazah langsung nomor 5. Sebuah benda A dan B bermasa sama. Benda A jatuh dari ketinggian H meter, benda B jatuh dari ketinggian 2H meter, berarti lebih tinggi yang B ya. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, maka benda B menyentuh tanah dengan EK sebesar EK yang ditanya EK benda B. Jadi kalau kita bandingkan, apakah bendanya sama dah? Bendanya tidak sama. Dia dua benda yang berbeda. Hanya saja kebetulan masanya sama. Jadi kalau misalnya ini tanah, benda A jatuh dari sini. Nah, ini benda A, ini HA-nya adalah H. Sedangkan yang benda B, dia jatuh dari ketinggian 2H, misalkan dari sini. Kira-kira aja ya. Benda B, HB adalah 2H. Nah, kebetulan masanya sama. Massa A sama dengan massa B, kita anggap M gitu ya. Yang ditanyakan adalah EK ketika benda B ini sampai di tanah. Berarti EK ketika di sini. EKB ketika di tanah nilainya maksimum. Berarti EKB maksimum yang ditanyakan. Harusnya kan pakai setengah MVB kuadrat gitu ya. Karena kita nggak punya VB, mirip seperti tadi, kita cari padanan VB yang mengandung V, karena di pilihannya minta pakai V. V ini padahal adalah kecepatannya A ketika di bawah. Gimana dah cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kita analisis EM, energi mekanik, di masing-masing benda. Energi mekanik A kan harusnya EPA plus EKA. Nah, kita analisis yang di titik tertingginya. Di titik tertingginya dia hanya sama dengan EPA maksimum. Di titik terendah sama dengan EKA maksimum. Begitu juga dengan EMB nanti. Nah, tapi kita tulis dulu. Dari EMA kita punya bahwa nanti MG HA berarti HA itu H maksimum ya, sama dengan setengah MVA kuadrat. Di bawah ini ketika di atas MGHA, ketika di bawah sama dengan setengah MVA kuadrat. MGH adalah H, setengah MVA adalah V. Kita punya persamaan ini, kita simpan, nanti kita pakai lagi. Nah, kita simpan ini. Lalu kita analisis EM yang ada di B. EM yang ada di B, salah nggak apa-apa ya, masuk ke soal yang ini, nanti nggak kita kerjakan. Sedangkan di B sama EMB itu, ketika B masih di atas, di ketinggian maksimum, maka sama dengan EP maksimumnya. EPB maksimum, atau ketika di bawah sama dengan EKB maksimum. Lah, EKB maksimum ini yang kita carikan ya, yang ditanyakan. Lah, siapa EPB maksimum? Berarti M, G, HB berapa? 2H. Sama dengan EKB maksimum.
Kita nggak tahu H itu siapa, harus kita rubah apa biar mengandung V. Kita pakai dari sini. Jadi H ini kita cari padanannya ke sini. Ya. Kita cari padanannya H yang mengandung V. Nah, kalau lihat yang di sini berarti H, ini boleh cancel ya. M coret M. H sama dengan V kuadrat per 2G. G-nya pindah ruas ke sebelah sini. Berarti H itu V kuadrat per 2G. Kita pakai, berarti ini MG 2 kali V kuadrat per 2G. Ini adalah EK yang kita cari. Ada G dah boleh dicoret, boleh. Ada 2 boleh dicoret, boleh. Berarti EKB maksimum ketika di bawah nilainya adalah M V kuadrat. Itu jawabannya ya. Jadi setara dengan M V kuadrat. Oke, sekarang nomor 7. Sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti gambar. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan, berarti tanpa ada gesekan ya. Kayak geseknya 0. Sepanjang bidang miring, kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring adalah kecepatan ketika baloknya sudah di sini. Kita sebut titik tertingginya A, titik terendahnya B. Yang ditanya adalah V balok ketika di B. Apakah pakai W sama dengan Fs tadi dah? Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi diketahui perpindahannya yang searah bidang miring S, kalau sekarang ini diketahui ketinggiannya. Jadi, kita lebih baik dan lebih mudah pakai persamaan energi mekanik. EM di titik tertinggi sama dengan EM di titik terendah. Di titik tertinggi dia hanya punya EP, di titik terendah dia hanya punya EK. Di titik tertinggi adalah MGHA, di titik terendah setengah M VB kuadrat. M-nya boleh coret tak? Boleh karena baloknya sama. G-nya berapa? Pakai 10, hanya 5 setengah VB kuadrat yang kita cari. 50 kali 2 sama dengan VB kuadrat. Maka VB harus diakar. Akar dari 100 berapa? 10 meter per second. Ini adalah VB. Jadi kecepatan balok ketika sudah sampai di ujung, di bawah adalah 10 meter per second. Silahkan ditulis nomor 7. Nah, soal nomor 8 ini mirip seperti soal yang kita kerjakan tadi, yang perbandingan EP dan EK, soal pertama kalau nggak salah ya. Mana tadi? Nah, mirip perbandingan ini EP per EK. Kamu bisa mengerjakan ini sendiri. Silakan ditulis penyelesaiannya di buku catatan. Nomor berapa lagi ya? Kita lihat. Nomor 10 ini sama dengan soal nomor sebelahnya ini, nomor 7 ini. Ketika di titik terendah, misalkan titik terendahnya sebelah sini. Nah, ketika baloknya itu sudah di sini, V-nya berapa? Misalkan ini titik B. Sama ya caranya ya. Berarti EMA sama dengan EMB. Di A tertinggi berarti dia hanya punya EP. EPA sama dengan setengah M VB kuadrat. Berarti EPA MGHA
sama dengan setengah M VB kuadrat. M-nya bisa di cancel. Masuk 10 kali HA-nya 20 sama dengan setengah kali VB kuadrat. 200 kali 2 berarti 400 sama dengan VB kuadrat. Maka VB akar dari 400 berapa? 20. Ini jawaban untuk soal nomor 10. Sisanya bisa dikerjakan sendiri ya, itu semuanya soalnya mirip-mirip, pakai perbandingan energi mekanik dan seterusnya. Kerjakan sesuai nomor-nomor yang Ustazah sebutkan waktu di kelas itu. Oke, videonya sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditulis. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.